Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Misa Telanggu dengan NIM 240711010432. Saat ini saya akan membahas tentang mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah, tentang hubungan pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Kita masuk dalam pengertian. Nah, dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagai negara kesatuan, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, melalui kebijakan otonomi daerah, daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, meskipun demikian, hubungan antara pusat dan daerah masih diperlukan agar penyelenggaraan pemerintah berjalan efektif, efisien, dan berada dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, di mana hal itu mencakup tentang hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan pengawasan, serta organisasi dalam pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan hubungan penyelenggaraan pemerintah antara pemerintah tingkat nasional dan pemerintah daerah. Nah, hubungan tersebut meliputi beberapa aspek. Yang pertama, ada hubungan kewenangan. Yang kedua, ada hubungan keuangan. Yang ketiga, ada hubungan pelayanan umum. Dan keempat, hubungan pengawasan, di mana hal itu bertujuan menjaga kesatuan negara, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, serta mempercepat pembangunan daerah. Nah, dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi, namun daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya melalui otonomi daerah. Saat ini kita akan membahas beberapa aspek yang terliput. Yang pertama, ada hubungan kewenangan pusat dan daerah, di mana hubungan kewenangan merupakan hubungan yang berkaitan dengan pemerintahan kekuasaan atau tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pemerintah. Nah, pembagian kewenangan ini bertujuan untuk meningkatkan efisien pemerintahan, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri melalui otonomi daerah. Dalam hubungan kewenangan ada pembagian urusan pemerintahan, di mana pembagian ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada urusan pemerintahan absolut, yang kedua urusan pemerintahan konkuren, dan tiga ada urusan pemerintahan umum. Yang pertama tadi ada urusan pemerintahan absolut. Apa sih itu urusan absolut? Urusan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang tidak dapat diserahkan kepada daerah. Nah, urusan ini tetap dipegang pemerintah pusat karena memiliki dan menyangkut kepentingan nasional. Contohnya, yang pertama ada politik luar negeri, yang kedua ada pertahanan, yang ketiga ada keamanan, yang keempat ada yurisdiksi, yang kelima ada moneter dan fiskal nasional, dan yang terakhir ada agama. Yang kedua ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan konkuren adalah urusan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, serta menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Nah, dalam pelaksanaannya terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten. Contohnya ada pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan transportasi. Yang ketiga ada urusan pemerintahan umum, di mana urusan pemerintahan umum merupakan urusan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Contohnya yang pertama ada pembinaan wawasan kebangsaan, kedua ada pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, ketiga ada penanganan konflik sosial, dan yang kelima ada koordinasi antara instansi pemerintah. Dan di sini ada tujuan dari pembagian kewenangan, di mana pembagian kewenangan antara pusat daerah itu bertujuan yang pertama meningkatkan efisien dan efektivitas dalam pemerintahan, kedua mempercepat pembangunan daerah, yang ketiga meningkatkan partisipasi masyarakat, keempat memperkuat demokrasi di daerah, dan yang kelima mengurangi beban pemerintahan pusat. Nah, dalam pembagian yang jelas, penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dan efektif serta terkoordinasi.
Kemudian kita lanjut dalam pengertian hubungan keuangan. Nah, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merupakan hubungan yang berkaitan dengan pembagian sumber keuangan negara untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pembangunan daerah. Nah, di mana peraturan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang penimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan daerah dan kemampuan keuangan negara. Sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari beberapa sumber. Yang pertama ada pendapatan asli daerah, di mana itu dapat didapatkan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Yang kedua ada dana penimbangan dari APBN, di mana itu dapat dari dana bagi hasil, ada dana akumulasi umum dan dana akumulasi khusus. Dan kemudian ada yang ketiga itu pendapatan daerah lainnya, contohnya dari hibah. Kedua ada bantuan pemerintahan pusat atau provinsi, dan yang ketiga ada bantuan dari pihak lain. Kemudian lanjut dalam tujuan dan permasalahan yang sering ditemukan dalam hubungan keuangan. Yang pertama ada tujuan. Di sini tujuan dari hubungan keuangan yang pertama pemerataan pembangunan antar daerah, yang kedua ada mengurangi kesenjangan ekonomi, yang ketiga ada meningkatkan kemampuan keuangan daerah, yang selanjutnya ada meningkatkan pelayanan publik, dan yang selanjutnya ada mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Nah, permasalahan yang sering ditemui dalam hubungan keuangan yang pertama adalah ketergantungan daerah terhadap dana pusat. Yang kedua ada rendahnya PAD. Ketiga ada ketimpangan pembangunan daerah, dan keempat ada pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal. Lanjut dengan hubungan pengawasan pusat dan daerah. Dalam sistem otonomi daerah, pemerintahan pusat tetap memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintahan daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip hukum, demokrasi, dan tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pengawasan merupakan proses pemantauan dan pengendalian yang dilakukan pemerintahan pusat untuk memastikan kebijakan daerah selaras dan kebijakan nasional. Nah, serta juga supaya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dimana tujuannya itu untuk menjaga kelestarian kebijakan pusat daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan juga ada mencegah penyimpangan administrasi dan penyelenggaraan hukum, dan ada yang keempat itu menjamin penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan hukum nasional. Adapun mekanisme pengawasan daerah pemerintahan pusat itu ada pembinaan administrasi dan teknik yang berupa arahan, pedoman, dan supervisi kepada pemerintahan daerah. Yang kedua ada evaluasi dan monitoring kinerja daerah, termasuk pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan anggaran. Yang ketiga ada pengawasan terhadap produk hukum daerah, di mana itu tentang peninjauan atau pembatalan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Yang keempat ada pengawasan preventif, di mana yaitu langkah pencegahan melalui pedoman pelaksanaan kebijakan daerah. Dan juga ada hubungan struktural dan fungsional, di mana fungsi struktural, di mana pemerintahan pusat menetapkan norma, standar, dan kerangka dasar kelembagaan yang menjadi pedoman bagi daerah untuk membentuk organisasi pemerintahan. Kemudian ada hubungan fungsional, di mana pemerintah pusat dan daerah memiliki fungsi yang berguna untuk bertanggung jawab sesuai dengan pembagian kekuasaan, pembagian urusan pemerintahan, serta berkoordinasi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dan itulah tentang pembahasan tentang hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, jadi di situ bisa kita simpulkan bahwa hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan tersebut meliputi aspek kewenangan, keuangan, pengawasan, serta organisasi pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menjaga efektivitas dan keselarasan penyelenggaraan pemerintah. Nah, melalui pelaksanaan otonomi daerah, serta koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih merata serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Sekian. I just
had to let you know you're